Pak Ustadz. Pakai pantun lah. Ini lagi tutup off kamera. Dina nggak dibikinin pantunnya. Oh, Nggak minta. takut kalau saat pakai pantun kena marah kita. Sama Pak Ustadz nggak berani. Iya, janganlah. Pak Sadi ke pemilu kali. Pak Ustadz. Mas, enggak, ada tuh off kamera beliau. Telepon. Oh. Lagi bikin kopi kali. Ya. Oh, ada Pak Ustadz. Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqrabakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di dalam Zoom Al-Azhani yang berbahagia, marilah kita meningkatkan perbaikan cara beribadah kita, cara tauhid kita, cara berhubungan dengan Allah dengan mempelajari Al-Quran dengan metode ini. Mudah-mudahan dengan belajar Al-Quran secara istiqomah kita mempelajari gramatikal Al-Quran, maka kita dapat memahami apa yang terkandung di dalamnya, maka kita dapat mengamalkannya dan mendakwakannya. Kita pagi ini membahas surah An-Nisa ayat 166 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Bapak Ibni Jasril. Kita bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lakinillahu la yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Artinya lebih kurang, akan tetapi Allah bersaksi atas Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad. Dia menurunkan dengan ilmunya. Demikian pula para malaikat bersaksi. Cukuplah Allah menjadi saksi. Ayat ini dimulai dengan perkataan lakin. Ini ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Akan tetapi huruf ini itu adalah huruf menyangkal atau menyediakan kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya itu apa? An-Nisa 165 yang bunyinya rusulam mubassirina wa munzirin li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatum ba'da rusul. Kami mengutus rasul-rasul sebagai pembawa berita gembira dan beri peringatan agar tidak ada alasan manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Wa kanallahu azizan hakima. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Atau lakin tadi itu mengukuhkan kalimat sesudahnya. Kalimat sesudahnya itu apa? Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik. Allah bersaksi atas apa itu? Bima anzala, atas apa dimaksudkan Al-Quran yang telah diturunkannya kepada Nabi Muhammad dengan ilmunya. Anzalahu bi ilmihi, dengan dia menurunkannya dengan ilmunya, ilmu Allah. Kemudian
wal malaikatu yashhadun, para malaikat bersaksi. Nah, wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah menjadi saksi. An-Nisa 166. Nah, dari ayat itu dijelaskan pula bahwa ada yang perlu diperhatikan, itu ayat 17, surah 17 ayat 15, itu surah Al-Isra. Suratnya panjang, kita bacakan semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yudillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Artinya, siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya dia mendapat petunjuk hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya akibat kesesatan itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Nah, akhir ayat itu menjelaskan kepada kita, wa ma kunta mu'azzibina hatta nab'asa rasulah. Kami tidak akan menyiksa seseorang hingga kami ngutus seorang rasul. Ayat ini berhubungan yang ayat 165 itu Allah menjelaskan dia mengutus rasul agar mereka mengetahui. Rasul diutus untuk memberi kabar bergembira dan beri peringatan. Setelah diberi peringatan, maka muncullah ayat yang 166 tadi, maka itu dikatakan bahwa Allah akan bersaksi. Nah, kemudian ayat ini dijelaskan lagi bahwa wa ma kunna mu'azzibina hatta yab'asa rasula. Kami tidak menyiksa seorang sehingga kami seorang diutus rasul. Setelah rasul diutus, maka setelah dinasihati masih melanggar, maka menjadi persoalan. Lakinnallahu yashhadu bima anzala ilaika. Allah bersaksi atas apa yang telah diturunkan kepadamu Muhammad. Dia menurunkan dengan ilmunya. Ini dijelaskan pula di dalam surah Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi, itu bunyinya potongan ayat kursi itu, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dari ilmunya kecuali dengan izin Allah. Jadi di sini yang paling kata kunci semuanya izin Allah. Kita masuki Zoom Al-Sani itu juga izin Allah. Kalau tidak ada izin Allah, tidak akan kekal di sini kita itu. Kita lihat berapa teman kita sudah masuk, dia tidak tertarik, dia keluar, maka tunjukkan membuktikan tidak ada izin Allah untuk yang bersangkutan. Nah, kemudian Allah berfirman, wal malaikati yashhadun. Demikian pula para malaikat bersaksi. Para malaikat bersaksi, tetapi ahli kitab mengingkari. Ahli kitab mengingkari tentang ayat-ayat Allah. Nah, itu dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat 70 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahli kitab, lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tasyhadun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadikanlah yang saya pilih ini baik, yang saya yakinin ini baik, dan pilihkanlah. Wa antum tasyhadun, padahal kamu mengetahui. Jadikanlah yang saya pilih ini baik, yang saya yakinin ini baik, dan pilih. Ingkaran kekerasan hati orang-orang ahli kitab, orang Yahudi. Firman-Nya dalam surah yang lanjutan dari ayat 166, wa kafa billahi syahida, yang saya yakinin ini baik, dan pilihkanlah. Condongkan hati saya untuk memilih. Tidak diperlukan kesaksian lain. Sedangkan ahli kitab mengingkari ayat Allah dan orang-orang kafir selalu menghalangi dari jalan Allah. Yang dijelaskan dalam ayat berikutnya 167 yang bunyinya, innallazina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida. Ya, itu dikatakan sesungguhnya orang kafir menghalang-halangi dan menghalangi orang lain dari jalan Allah, benar-benar tersesat jauh. Nah, jadi Al-Quran tidak ada, dalam Al-Quran itu tidak ada kebatilan, karena Al-Quran itu adalah suatu kebenaran, dijelaskan dalam surah Fussilat. Sedangkan mereka tadi ingin menyesatkan orang. Nah, dalam surah Fussilat bahwa tidak ada kebatilan Al-Quran itu dijelaskannya, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid.
tidak ada kebatilan yang mendatangnya baik dari depan maupun dari belakang. Maksud ungkapan ini dari depan maupun dari belakang adalah masa lalu pun masa yang akan datang. Sebelum Al-Quran turun dan sesudah Al-Quran turun. Itu tidak ada kebatilan. Tanzilun min hakimin hamid. Jadi min hamid. Tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran itu kitab yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana. Artinya Quran itu tidak akan dirusak, tidak akan diapakan setelah dia turun, karena Al-Quran dipelihara oleh Allah. Nah, itu yang dikatakan di situ. Nah, kemudian dalam surah 20 surah Thaha Allah berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa hum la yuhitu nabihi ilma. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa di belakang mereka, sedangkan mereka tidak mempunyai pengetahuan. Ayat ini mempertegas ayat 255 tadi di surah Al-Baqarah 225, wala yuhitu bisin ilmihi illa bima syaa, itu ya, mereka tidak tahu. Nah, kemudian kembali kepada 166 itu ayat tentang anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaika yashadun wa kafa billahi sadida. Akan tetapi Allah di situ akan diturunkan kepada Nabi Muhammad mengenai kesaksian manusia, sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah. Dalam hal muamalat manusia juga diminta kesaksian. Surah yang ayat terpanjang dari surah Al-Baqarah 288, penggalan ayatnya, watashhidu syahidaini min rijalikum. Mintalah kesaksian 2 orang laki-laki di antara kamu. Nah, gitu. Itu yang paling penting. Dan jika tidak ada, baru minta dengan yang lain tambah. Ada laki-laki, ada 1 orang laki-laki. Harus syaratnya kalau tidak ada 2, yaitu 1 laki-laki, 2 perempuan. Kalau ada 2 perempuan, ada juga 4 perempuan. Itu dalam kesaksian. Kemudian Allah berfirman, sedangkan itu Allah setelah Allah menurunkan Al-Quran dengan ilmunya, demikian para malaikat bersaksi, maka cukuplah yang jadi saksi hanyalah Allah, gitu. Kemudian dalam kesaksian Allah itu dia menjelaskan bahwa dalam surah Ali Imran 18 yang menyatakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang menegakkan keadilan, maksudnya dia pula yang demikian pula para malaikat dan orang yang berilmu menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain dia, dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian terhadap ini orang-orang kafir tadi mengatakan selalu menghalangi allazina kafaru wasaddu an sabilillah qad dallu dalalan ba'ida. Itu dia selalu menghalangi orang dari jalan yang benar. Kenapa? Orang kafir itu adalah allazina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfir lahum wa la yahdiyahum thariqa. Sesungguhnya orang kafir itu melakukan kezaliman. Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan menunjukkan mereka ke jalan apapun. Itulah yang terjadi. Kemudian demikianlah apa yang kita bahas pagi ini. Semoga kita dapat memahaminya dalam penyampaian ini. Mudah-mudahan ada bermanfaat bagi kita semua. Namun demikian tidak terluput dari kelemahan sebagai penuntut ilmu. Tentu ada kekurangan. Kita sama-sama belajar. Kalau ada keliru tolong juga dikoreksi. Atas kepada semuanya itu, kepada yang banyak kami mohon maaf, kepada Allah kami minta ampun atas kesalahan-kesalahan kami dengan mengucapkan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.